kepahaman di dalam hati kita semua. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid. Diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Sedikit mendengarkan omongan nggih, langsung nggih, harga diri saya terinjak-injak. Nggih. Seperti itu. Serumase sing perasaannya kita ini tidak boleh direndahkan. Kita ini tidak boleh dicaci maki. Kita ini tidak boleh tidak dihargai, nggih. Loh, kita ini loh asalnya loh dari anasir apa? Dari tanah. Kita ini memang wajar kalau mau direndahkan, wong kita rendah. Nggih. Kita wajar kalau dihina, wong kita ini memang hina kok. Yang mulia siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat manusia ialah sifat mayat. Nggih. Buta, tuli, bisu, bodoh. Nggih. Tidak bisa bergerak, tidak mempunyai keinginan. Nah, seperti itu. Makanya kita kalau kira-kira mau dihina orang, ada kata-kata yang menyinggung perasaan, ya kita terima toh. Kalau kita merasa tersinggung, belajar lagi. Yang pertama, kita tidak amanah, berarti memasukkan perkataan yang mengandung hawa api ke dalam hati kita. Akhirnya orang bisa mempunyai sifat pendendam. Pendendam itu apa? Kadang ketika masalah itu sudah berlalu, dia diam. Tapi ketika ada masalah baru, semua diungkap. Dulu berarti dendam. Kalau dendam berarti tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas, sabarnya palsu. Sabar kuncinya ikhlas. Sabar niku tidak ditahan. Kalau ditahan akan meledak. Ikhlaskan semuanya, sudah semua ketentuan Allah. Kita berbuat yang lebih baik lagi. Kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa, yang lebih dekat kepada Allah, yang bisa mencintai Rasulullah. Wong kita ini sepele, kita ini remeh, kok mau dimuliakan? Kok enggak mau direndahkan? Ini salah kaprah. Yang wajib dimuliakan, itu hanyalah Allah. Maka dikatakan yang wajib mendapat pujian hanyalah Allah. Segala puji hanya milik. Loh, mengakui enggak? Tiap hari lah sudah diucapkan. Kok masih kadang minta dipuji, itu kan ya sudah salah. Nah, itu kita hati-hati, hawa api dijaga baik-baik, karena pertanggungjawabannya ini bukan apa-apa. Kita ini badan ini amanah. Kalau kita sampai menuruti hawa api terus
efek yang pertama yang keluar apa? Pasti ucapan toh. Kadang melaknat orang, kadang mengata-katakan orang itu sampai seperti nun sewu, maaf, kadang seluruh kebun binatang keluar. Nggih. Nggih, nyumpahi orang. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Nggih. Pertanggungjawabannya yang diingat. Nggih. Bibir siapa yang membentuk? Allah. Nggih. Suara siapa yang menitipkan? Allah. Karena itu kalamullah. Untuk mengucapkan yang serba baik, jangan sampai menyakiti orang. Berkata-kata itu yang menyenangkan orang, menasehati orang, mendoakan orang. Nih, itu amanahnya. Lah kok ini marah, amanah lepas. Hati-hati. Kalau di sini tidak puas, akhirnya bergerak kerja sama tangan. Biar. Hati-hati. Apa tadi dikatakan tangan untuk membantu orang, meringankan beban orang, banyak berbuat baik. Nah, hati-hati. Ucapan sudah dipertanggungjawabkan, tangan sudah dipertanggungjawabkan, kadang masih belum puas kerjasama dengan kaki. Biar kaki pun turut menanggung pertanggungjawaban. Maka kewajiban kaki apa? Untuk melangkah ke dalam hal yang baik. Nah, itu. Wah, biasa efeknya hawa api ini, hati-hati. Kalau mau marah tuh merenung aja dulu. Sudah pantas gak saya marah? Telinga-telinga ini Allah yang membentuk. Ini loh, dititipkan ke kita. Kita bisa mendengarkan ayat suci Al-Quran tenang. Sudah alhamdulillah. Syukuri. Berarti itu kan ini amanah. Amanah itu jangan kita yang memakai semaunya. Kita memakai apa yang dimaui yang punya. Kan seperti itu. Nah, amanah dijaga. Oh iya Ki, ini telinga Allah menciptakan, pendengaran Allah menitipkan sifat pendengarannya. Saya bisa mendengar karena sifat pendengaran Allah, bukan saya bisa mendengar sendiri. Ditapakuri kalau mau marah tuh efeknya semakin jauh kita dari Allah yang pertama, semakin berat pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas loh kita pulang, jelas kita pulang, ini kontrak kita tuh jelas, umur sekian harus pulang, tidak bisa ditawar. Kenapa kita tidak memperbaiki diri sedini mungkin, mumpung masih sehat? Ayo kita sama belajar. Saya pun masih belajar. Kendalikan diri kita untuk selamat nanti di akhirat. Jangan sampai menyesal nanti setelah kita masuk ke kubur. Lanjut lagi, setelah itu ada yang dikatakan nafsu supiyah. Nafsu supiyah ini keinginannya selalu ingin mempunyai segala sesuatu yang terlihat indah, mewah. Dia cinta gemerlapnya dunia, supiyah. Dan mempunyai sifat ingin memiliki segala sesuatu tanpa mempunyai hak. Kita tidak punya motor, tetangga punya motor, bagaimana caranya punya motor? Bukan bekerja, malah karena apa? Pandangan. Makanya pandangan ini sorotnya kuning keemasan.
ketika kita melihat sesuatu akhirnya timbul rasa untuk memiliki, ya, tidak boleh mencintai. Makanya cobalah kita melatih kesadaran kita, ya. Melihat sesuatu yang indah, harus kesadaran kita naikkan lagi. Berarti lebih indah yang menciptakan. Manusia itu kan tidak sekarang, ya. Melihat wajah wanita cantik, wah, ya, tergila-gila. Berarti lebih elok yang menciptakan, ya. Melihat lelaki tampan luar biasa, ya. Berarti lebih elok yang menciptakan, ya. Gedung mewah, ya, mobil mewah. Kalau kita masih terkesima, masuk kesan di dalam hati kita, wah, ya, dibenahi lagi, belajar lagi. Ketika kita melihat sesuatu, kita hanya yang terlihat kebesaran Allah. Segala sesuatu ada di dunia karena kehendak Allah, kekuatan Allah, dengan izin Allah. Ya. Bisa membuat gedung bertingkat. Yang memberi ilmu siapa? Allah. Kenapa? Karena tanpa ilmu yang ada di dalam ruh, manusia tidak bisa belajar. Makanya kalau mempelajari mayat tidak akan mendapatkan hasil. Paham ya? Nyata ya? Ilmu ini milik Allah, nyata ya? Nyata. Makanya jangan merasa pintar, jangan merasa alim. Ya? Itu bahaya. Semua itu milik Allah. Kita ini bodoh. Makanya kalau dibodohkan orang ya kita senyum. Nyatanya ruh kalau dicabut manusia tidak bisa belajar kok. Tingkahnya luar biasa, ya Allah, astagfirullah. Ya. Justru semakin kita diberikan amanah ilmu makin banyak, harusnya kita makin merunduk. Pujian ini milik Allah, ya. Gelar alim ini milik Allah. Kita ini hanyalah perantara saja, ya, menyampaikan kepada umat ini bagaimana selamat di akhir zaman. Karena di akhir zaman ini banyak ajaran, banyak aliran yang ingin menyesatkan umat Rasulullah, ya, ingin menyesatkan Rasulullah keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya, ya. Makanya jelas, jangan takut belajar di perguruan kita. Karena perguruan kita insya Allah dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah tidak akan keluar dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Untuk sementara saya akhiri dulu kajian sore hari ini. Ya. Minta maaf saya apabila ada kata-kata salah ucap, kilap saya pada Bapak Ibu, adik-adik. Minta halal, minta ridho, minta ampun, ya. Karena kebenaran hanya milik Allah. Tempat saya ialah salah, lupa, dan kilap. Terima kasih. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Semoga Allah memberikan husnul khotimah, kesempurnaan kepada kita. Semoga kita dikumpulkan dengan Rasulullah nanti di yaumil kiamat. Semoga kita diberikan iman, Islam, takwa, kekuatan ibadah, mempertahankan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sekarang sampai nanti kita akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.